Oke, selamat siang teman-teman. Nah, kali ini vlog yang sangat berbeda dari vlog kolam-kolam sebelumnya. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai konsepnya dulu. Yang kedua tentu saja untuk sistem dan material-materialnya. Ketiga, keunggulan kekurangannya. Saya akan berusaha fair bahwa ada keunggulan pasti ada kelemahan dan saya akan jelaskan semua. Dan yang keempat, tentu saja yang paling selalu saya tekankan, jadi sekali lagi Blast itu kalau membahas sesuatu, saya tidak pernah mau membahas mengenai nominalnya, mahal, sultan, bla 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 segala macam. Kamu tim Blast pun saya ingetin, saya tidak suka seperti itu. Benar, tapi tolong hargailah karya dan nilai seninya. Itu yang paling penting. Dan saya pun kalau setiap melihat pekerja seni yang lain, baik di bidang kolam maupun di bidang landscape, estetika, aquascape dan yang lain-lain, selalu yang saya apresiasi adalah nilai seninya. Ya, kalau sudah masalah uang teman-teman, saya bilang itu nggak ada istilah mahal murah. Nah, gitu loh. Tinggal memang ketemu orang yang ngerti selera dan tahu seni dan memang punya budget dan budgetnya cocok. Nah, itu ya. Jadi kita luruskan dulu. Nah, teman-teman, konsep kolam yang kali ini adalah konsep kolam dan aliran sungai dan landscape yang berbeda. Karena kalau normal lihat, pertama kita menggunakan bahan dasarnya itu bukan konstruksi cor yang utama. Nah, ini kenapa tetap ada yang bata dan cor? Sedikit saya jelaskan dulu, karena tanah ini saya huruk, area ini itu belum ada 6 bulan. Kamu ingat nggak, waktu awal sini itu kan mau jadi taman untuk barbekyuan dengan teman-teman Blast. Jadi ini tanah hurukan truk semua, Norma. Labil sekali. Nah, maka dari itu, labil ini ketemu sungai nih, lihat nih, teman-teman ditunjukin. Nah, sungai ini kan ngalir terus, apalagi kalau pas hujannya tinggi, dia aliran airnya bisa naik sampai ke atas. Nah, kalau yang tidak batas tanah dan sungainya ini saya cor sebagian dan saya kasih konstruksi dan slope struktur, walah kalau ambrol kan kurang kerjaan juga. Gitu loh. Lama-lama bisa kegerus juga takutnya. Jadi sebetulnya kalau nanti ada customer yang minta dibuatin dengan konsep seperti ini, tapi tanahnya di rumah itu mateng, rumahnya sudah lama, tanahnya stabil, tidak perlu konstruksi sama sekali. Jadi hanya galian tanah, kemudian kita material kedua memakai karpet seperti ini. Karpet? Ya. Nah, setelah karpet ini membran. Geomembran yang hitam. Nanti kasih tunjuk lah. Setelah itu betul, setelah geomembran baru kita huruf tanah sesuai dengan konturnya, bentuknya, konsepnya yang mau kita buat. Kemudian nanti estetika batu-batuannya, kita pakai ornamen kayu juga. Nanti kita akan bahas sambil jalan. Tapi intinya konsep yang ini memang berbeda dengan standar struktur Blast yang selama ini, yang cor beton. Tapi ingat sekali lagi, ini fungsinya juga bukan untuk ikan-ikan koi yang premium atau yang bagus. Nah, saya kasih tahu dulu konsepnya ini adalah seperti kolam berendam, kolam jacuzzi nantinya. Ya. Nah, tapi kolam jacuzzi atau kolam berendam ini sistemnya saya buat seperti kita piara kolam untuk standarnya koi maupun ikan hias yang lain. Jadi kalau udah bosen buat berendam atau jacuzzi bisa diisi ikan. Menarik kan? Jadi bisa kolam renang, bisa juga kolam ikan. Nah, nanti tinggal kita melengkapi media-medianya. Nanti saya akan bahas jauh. Nah, nanti ini tuh saya akan buat seperti batu-batuan yang menurun terendam air. Kita nanti ibaratnya contohnya begini nih ya. Kita nanti nyatai di sini nih. Aduh, wah. Nah, gini Norma. Gini, air terjun ke sini, ini batu-batuan semua, ini air. Ya, nanti kurang lebih seperti apa saya akan sambil jalan kita sampai finish lah nanti. Nah, kemudian yang sininya ini nanti semuanya batu-batuan alam seperti nuansa di alam. Ya, seperti itu. Nah, ini yuk kita menggabungkan. Mungkin kalau teman-teman lihat biasanya yang pakai geomembran seperti ini, media itu kan hanya full di dasarnya. Ada batu koral, ada pasir malang, ada batu kerakal dan lain-lain. Nanti kita akan jelaskan juga ya. Nah, tapi saya tambahin sistem filter seperti kolam koi. Lihat. Nah, ada filternya juga ini. Betul. Dan ini kenapa sekali lagi saya kasih konstruksi atau cor beton? Ingat, ini tanah lawan longsor ini teman-teman. Tuh lihat, itu aja di sana udah longsor. Ya, jadi sekali lagi saya itu selalu memperhitungkan melihat lokasi, area dan lain sebagainya. Makanya kalau Norma perhatiin, kita sudah deal misalkan RAB dengan customer pun, saya tetap nggak mau terima DP sebelum saya survei ke lokasi. Nah, takutnya karena untuk make sure, untuk memastikan seperti itu. Nah, kalau ada yang bilang Blast kok rewel, Pak Ade kok rewel, saya mending rewel di depan daripada nanti ada masalah di belakang kan, seperti itu. Nah, ini chamber juga nanti fungsinya seperti chamber pada umumnya kolam koi. Jadi ada mechanical, ada biologis, ada chamber air bersih, ada chamber backwash.
Kalau kita awal hanya untuk berenang, biologisnya nggak usah dulu. Oke. Ya, mekanik aja diisi. Ya kan, mekanik fungsinya untuk memfilter supaya airnya bening doang. Ingat ya, bening belum tentu sehat. Tapi kalau mau sehat, ya harus ada biologisnya. Ya, tapi nanti entah itu saya lengkapin sekalian atau belakangan. Tapi intinya konsepnya ini adalah kita kepengen punya kolam pool kecil, kolam pool, kolam renang atau jacuzzi yang natural. Dengan estetika nanti sungai yang mengalir, sungainya juga air terjunnya lagi kita bikin, nanti ikutin saya sambil jalan. Nah, kemudian nanti kalau sudah bosen, bisa dijadikan kolam koi atau kolam ikan hias juga. Nah, serunya di situ ya. Nih. Nah, oke, sekarang supaya teman-teman nggak penasaran, kita ikutin proses pemasangannya yang sederhana. Dan kita nanti sambil jalan, kita akan lanjut lagi. Kita jelasin selanjutnya. Let's go. Let's go. Oke, nah Norma dan teman-teman tadi itu prosesnya ya. Jadi setelah galian, kita kasih karpet dulu, kita kasih membran geomembran yang hitam-hitam seperti ini. Ya, itu yang nanti bikin anti bocor dan segala macam. Kemudian baru kita tata batu-batuannya, plus kemudian pasir, krakal, dan lain-lain. Itu intinya kita bicara rasa, bicara seni. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ke sini, yuk. Ini adalah media pasir malang, Norma. Oke. Nah, jadi pasir malang ini adalah nanti salah satu yang jadi media ada di dasar aliran sungai maupun nanti di kolamnya. Nah, ini memang fungsinya selain untuk estetika, intinya bisa berfungsi sebagai media biologis. Oh, bisa juga ya, Pak? Betul. Nah, tapi tetap seperti yang saya tadi jelaskan di depan, kita backup double dengan sistem filter seperti kolam-kolam standar glass. Yang di sana tadi, yang di belakang, ditunjukin lagi. Tadi ya, biar teman-teman ingat tuh, lihat, shoot aja ke sana. Ya. Ke filternya seperti itu. Nah, kemudian setelah ini, supaya kalau pasir itu kena air itu kan goyangannya itu kan kenceng ya, Norma ya. Pastikan takutnya nanti dia akan bertaburan apa nggak bisa rapi. Nah, kita pakai tutup keranjang buah seperti ini. Ini kita akan bentuk aliran sungainya. Di aliran sungainya ini nanti bukan sepanjang selebar ini, jelek. Jadi sungainya nanti berkelok-kelok ini kita setting dengan plan batu-batuan dan yang alurnya ini seperti ini. Nanti kamu akan lihat, jadi ini bentuknya itu nanti intinya tidak lurus seperti itu. Oke, berarti ini bisa dibilang memakai barang-barang bekas juga ya, bisa betul, ya? Betul, keranjang buah ini murah, teman-teman. Murah dalam artian itu harganya kalau dibandingin media-media koi yang lain itu sangat-sangat jauh berbeda. Tapi sekali lagi di sini nanti teman-teman akan lihat barang-barang yang seperti ini akan kita sulap menjadi seperti apa. Nah, yang pasti nanti kita ikutin terus ya. Jadi ini saya jelasin lagi sambil jalan. Intinya tadi setelah galian tanah, karpet seperti itu, geomembran, dihiasin batu-batuan, dasarnya dikasih keranjang buah plus pasir malang plus batu krakal seperti itu ya. Yuk kita lanjut lagi ya. Oke, nah teman-teman, proses kolam geomembran ini sudah sampai di tahapan kurang lebih 70%. 70% Ya, jadi kenapa saya bilang 70% ini ada beberapa batu-batuan yang masih perjalanan. Nah, memang batu-batuan ini pun tidak bisa kita pasang satu jenis monoton. Dan ini ada saya tambahin beberapa ornamen kayu fosil dan kayu-kayu yang tua. Seperti itu dia terjun, itu pun nanti belum finish.
kelihatan ya. Nggak kelihatan loh. Ini makanya Seolah-olah salah kayak satu gini Norma. emang Makanya kan bener-bener saya natural. bilang sebetulnya salah satu tingkat kesulitannya dengan geomembran ini gimana caranya plastik geomembrannya ini nggak boleh kelihatan. Oke. Ini yang masih kelihatan belum finish loh. Saya bilang kan mati batu-batuan masih ada yang perjalanan. Tapi ini udah 70%. Pasti intinya teman-teman kalau memang pengen konsultasi, tanya-tanya lebih lanjut langsung aja kontak di bawah ini. Dan semoga nanti video tadi bisa menginspirasi, mengedukasi. Dan sampai jumpa nanti di season 2 saatnya finishing dan running. Mantap. Itu yang ditunggu-tunggu. Oke, jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Dan sampai ketemu di video-video